Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mas Ria dari Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, Prodi D4 Kebidanan. Kali ini saya akan membahas mengenai tulang panggul dan anatomi kepala janin. Baiklah, kita akan membahas mengenai passage atau jalan lahir. Jalan lahir terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama, bagian keras yang terdiri dari tulang panggul, dan yang kedua terdiri dari bagian lunak yaitu otot dan ligamen. Bagian keras terdiri dari dua os coxa, satu os sacrum, dan satu os coccygeus. Baiklah, kita akan membahas os coxa yang terdiri dari tulang ilium, tulang usus, tulang ischium, tulang duduk, dan tulang pubis atau tulang kemaluan. Pertama, kita akan membahas tulang ilium. Tulang yang menebal disebut dengan crista iliaca. Tulang yang menonjol disebut spina iliaca anterior superior. Yang di bawahnya yang menonjol di bawah depan disebut spina iliaca anterior inferior. Bagian belakang yang menonjol di atas disebut dengan spina iliaca posterior superior. Bagian menonjol di belakang bawah disebut spina iliaca posterior inferior. Bagian menonjol yang memanjang yang membagi antara pelvis mayor dan pelvis minor disebut linea innominata atau linea terminalis, yang merupakan bagian dari pintu atas panggul. Selanjutnya masuk ke tulang ischium atau tulang duduk. Terdapat di sebelah bawah depan tulang ilium. Tulang yang menonjol di bawah belakang disebut dengan spina ischiadica. Tulang yang menonjol di pinggir bawah disebut tuber ischiadus. Selanjutnya yaitu tulang kemaluan atau os pubis, terletak di depan dan bawah tulang ilium. Dengan tulang duduk dibatasi oleh foramen obturatorium. Tangkai tulang yang menghubungkan dengan ilium disebut dengan ramus superior os pubis. Yang membatasi dengan tulang duduk disebut dengan ramus inferior os pubis. Ramus inferior kanan dan kiri membentuk arcus pubis. Tulang os pubis kanan dan kiri dihubungkan oleh simfisis pubis. Tulang pangkal paha dengan tulang sacrum dihubungkan melalui perantara yang disebut dengan articulatio sacroiliaca dan berhubungan dengan jaringan pengikat dari tulang ilium, tulang ischium, dan tulang sacrum. Yang pertama, dari kelangkang bagian depan ke tulang usus disebut dengan ligamen sacroiliaca anterior. Selanjutnya, dari tulang kelangkang bagian belakang ke tulang usus disebut dengan ligamen sacroiliaca posterior. Selanjutnya, dari tulang kelangkang ke spina ischiadica disebut dengan ligamen sacrospinosum. Lalu dari tulang kelangkang ke tuber ischiadicum disebut dengan ligamen sacrotuberosum. Selanjutnya masuk ke tulang sacrum atau tulang kelangkang yang berbentuk segitiga dari bagian atas ke bagian bawah. Terdapat 5 ruas tulang yang berhubungan erat. Pada bagian tengah terdapat lubang yang dilalui saraf disebut dengan foramen sacroiliaca. Yang dengan ke bawah berhubungan dengan coccygeus. Tulang coccygeus atau tulang tungging berbentuk segitiga dan memiliki 4 buah ruas tulang yang menghubungkan dengan sacrum dengan coccygeus disebut dengan articulatio sacro-coccygeus. Di luar kehamilan, dia hanya dapat melakukan sedikit pergeseran, namun pada saat persalinan dapat bergerak sejauh 2,5 cm. Ke pintu atas panggul dimulai dari promontorium, sayap sacrum, linea innominata, ramus superior os pubis, dan pinggir atas simfisis. Memiliki 3 ukuran. Yang pertama, ukuran muka belakang dimulai dari promontorium ke pinggir atas simfisis dengan ukuran 11 cm yang disebut dengan conjugata vera. Yang kedua, ukuran melintang dari linea innominata kanan dan kiri diambil tegak lurus conjugata vera disebut dengan diameter transversa dengan diameternya 12,5 sampai 13 cm.
Yang ketiga yaitu ukuran serong dari articulatio sacroiliaca ke tuberculum pubicum. Ukurannya 13 cm, disebut dengan diameter oblik. Selanjutnya masuk ke cavum pelvis. Bentuknya hampir seperti lingkaran dengan ukuran-ukuran besar. Terbentang dari pertengahan simfisis, pertengahan acetabulum, serta pertemuan sakra kedua dan ketiga. Dengan ukuran muka belakangnya 12,75 dan ukuran melintangnya 12,5. Selanjutnya masuk ke bagian pintu bawah panggul, memiliki 3 ukuran. Pertama, ukuran muka belakang dari tepi bawah simfisis ke ujung sakrum, panjangnya 11,5. Yang kedua, ukuran melintang dari tuber ischiadica kanan ke tuber ischiadica kiri, sebelah dalam itu panjangnya 10,5. Yang ketiga, diameter sagittalis posterior dari ujung sakrum ke pertengahan ukuran melintang, panjangnya 7,5 cm. Masuk ke kepala janin. Kepala janin merupakan bagian terbesar dari janin yang melewati jalan lahir. Bagian penyusun dari kepala janin yaitu 2 frontalis, 2 temporalis, 2 parientalis, dan 1 occipitalis. Batas antar dua tulang disebut dengan sutura. Terdiri dari sutura frontalis, sutura coronalis, sutura sagittalis, dan sutura lambdoidealis. Sudut-sudut tulang yang membentuk ruang yang ditutupi oleh membran disebut dengan fontanel. Itu terdiri dari fontanel mayor dan fontanel minor. Sekarang kita masuk ke fontanel minor berbentuk segitiga, terletak di sutura sagittalis bersilang dengan sutura lambdoidealis sebagai letak belakang kepala. Selanjutnya masuk ke fontanel mayor atau ubun-ubun besar berbentuk segi empat, terletak di sutura sagittalis posterior, sutura frontalis bersilang dengan sutura coronalis. Itu sebagai letak puncak kepala. Selanjutnya masuk ke diameter kepala janin, yaitu suboccipito-bregmatica 32 cm, fronto-occipito 34 cm. Selanjutnya dari occipito mento itu 35, lalu submento-bregmatica 32 cm. Biparietal 9,5, bitemporal 8 cm. Pada saat persalinan terjadi penyisipan antar tulang yang disebut dengan molase. Molase 0, kepala janin masih terpisah dan sutura masih dapat dipalpasi. Molase 1, tulang kepala janin hanya bersentuhan. Molase 2, tulang kepala janin tumpang tindih tapi masih dapat dipisahkan. Molase 3, tulang sudah tumpang tindih tapi tidak dapat dipisahkan. Sekian pembahasan dari saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.